Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ribaya dalam Learning Journal pertemuan ke-9. Di sini saya akan menemani Anda dalam 5 menit ke depan dalam pertemuan kali ini yang akan dibahas oleh presentasi dari kelompok 6. Di mana dalam presentasi kali ini kita akan membahas mengenai mendalami jurnalisme investigasi, mengenal sifat, jenis, tujuan, struktur, laporan, dan juga proses pembuatan kegiatan dalam jurnalisme investigasi. Seperti biasa, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum masuk ke dalam perkuliahan, maka ada satu kelompok yang harus mencontohkan atau melaporkan kegiatan reporter, bagaimana seseorang itu mereport atau menjadikan tim reportasi melaporkan mengenai suatu peristiwa atau kejadian berita yang dibawakan oleh 4 orang dalam satu kelompok, di mana ada kameramen, di mana juga ada reporter, dan juga ada reporter lapangan, dan yang terakhir ada narasumber. Sebelum kita memasuki dalam pembahasan yang lebih jelasnya, saya di sini akan mereview sedikit mengenai pertemuan di minggu kemarin. Bahwasannya dalam pertemuan kali ini dalam mencontohkan reporter, ada sedikit kekacauan karena memakai mix atau reporter lapangan itu menggunakan mix, membawa sendiri. Bagi mereka itu sangatlah unik. Bagi audiens yang mendengarkan juga sangat, tetapi seorang reporter masih tekstual atau menggunakan handphone sebagai membaca teks dalam kegiatan report. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam pembahasan jurnalisme investigasi, mengenali jenis, sifat, tujuan, struktur, laporan, dan juga pembuatan kegiatan jurnalisme investigasi. Yang pertama, kita mengenali apa itu jurnalisme investigasi. Bahwasannya jurnalisme investigasi itu adalah sekumpulan tim jurnalistik yang mengumpulkan, mengolah, atau mempublikasikan data, dan kasusnya ini harus dicari tahu lebih mendalam atau bisa disebut dengan in-depth report atau kegiatan jurnalistik di mana secara mendalam seorang jurnalisme ini harus menguak kasus-kasus yang dilaporkan oleh warga ataupun kasus-kasus yang mana banyak dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu untuk ditindaklanjuti dan juga untuk diproses, kemudian didalami ataupun diinvestigasi. Maka dari itu disebut jurnalisme investigasi, menelusuri kasus-kasus yang harus dibongkar kebenarannya. Baik, kita akan memasuki ke dalam pembahasan mengenai sifat dalam penulisan berita investigasi. Jadi, penulisan berita investigasi itu salah satunya bersifat mendalam. Dikatakan jurnalisme investigasi atau penulisan dalam kegiatan jurnalisme investigasi dikatakan investigasi karena penulisan itu bersifat mendalami sebuah kasus untuk ditulis dan diberitakan. Di sini kebetulan saya sendiri yang berpresentasi dalam minggu kemarin, bahwasannya kelompok kita ini mengambil studi kasus dalam reporter investigasi Trans TV, di mana kita mengambil satu kegiatan yaitu mengenai makanan yang tidak halal ataupun bisa dibilang bakso boraks. Nah, di sini kegiatan jurnalisme investigasi mendalami suatu kejadian, bagaimana proses pemasakan bakso boraks ataupun bakso babi lalu disebarluaskan kepada pelanggan ataupun konsumen. Maka dari itu keresahan para konsumen ataupun customer itu mencari tahu apakah benar pedagang bakso tersebut menggunakan bakso boraks ataupun itu hanya perasaan mereka saja. Maka dari itu kejadian mengenai bakso boraks ataupun bakso babi ditindaklanjuti dengan menggunakan investigasi. Pemirsa, kita lanjut mengenai jenis-jenis investigasi. Jadi, jenis-jenis investigasi terbagi 5. Yang pertama ada investigasi utama atau bisa disebut dengan hard investigation, di mana investigasi ini
adalah investigasi yang mengenai banyak orang atau banyaknya dari warga-warga untuk mengetahui dan ingin membukakan kasus ini. Contohnya seperti korupsi tingkat tinggi yang sekarang sedang dialami oleh Tom Lembong. Nah, itu adalah hasil dari investigasi. Karena apa? Karena kegiatannya itu tidak singkat. Nah, maka disebut investigasi karena kegiatan itu mendalam dan membutuhkan waktu yang banyak. Yang kedua ada investigasi fungsional, yang ketiga ada investigasi dokumenter, yang selanjutnya ada investigasi interaktif, dan yang terakhir ada investigasi operasional. Jika dijelaskan satu persatu, maka waktu kita 5 menit itu tidak akan cukup. Maka dari itu, untuk para pendengar, boleh kalian searching lebih lanjut mengenai jenis-jenis investigasi. Tentunya seorang reporter juga tidak semena-mena dalam menjalankan kegiatan investigasi ini. Contohnya seperti dalam kegiatan bakso borak ataupun bakso babi, maka tim reporter itu harus mencicipi bakso itu, lalu dites ke laboratorium dan meyakinkan bahwa itu apakah ada unsur-unsur boraks ataupun babi. Setelah itu ditindaklanjuti. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam dan sampai jumpa.